Apakah Putin akan membawa Rusia menjadi Soviet baru dengan mengambil seluruh negara pecahan Soviet? Apakah Putin akan membawa Rusia menjadi Soviet baru? Jawabannya, kita ilustrasikan pemahaman apa isi kepala Putin terlebih dahulu dari jalan sejarah selama 22 tahun dia memimpin Rusia, juga menjelaskan perjalanan karirnya sebelum menjadi orang nomor satu di Rusia. Kita awali dengan mundur sedikit sebelum terpilihnya Putin menjadi orang nomor satu di Rusia. Pada 26 Maret 1997, Presiden Boris Yeltsin melantik Putin menjadi Ketua Deputi Staf Presidensial, sebuah jabatan yang ia pegang sampai Mei 1998, dan Kepala Direktorat Kendali Utama Departemen Manajemen Properti Presidensial sampai Juni 1998. Pendahulunya pada jabatan tersebut adalah Alexei Kudrin dan penggantinya adalah Nikolai Patrushev. Keduanya adalah politikus berpengaruh pada masa depan dan orang-orang Putin saat ini. Pada tanggal 25 Juli 1998, Yeltsin menunjuk Putin sebagai direktur dari Dinas Keamanan Federal atau FSB, Badan Intelijen dan Keamanan Utama Federasi Rusia, dan sebagai penerus KGB. Baik sahabat, informasi ini adalah kata kunci penting, direktur FSB. Pada 9 Agustus 1999, Vladimir Putin dilantik menjadi salah satu dari 3 deputi Perdana Menteri dan menjadi pelaksana jabatan Perdana Menteri Pemerintah Federasi Rusia oleh Presiden Yeltsin. Kita berhenti sebentar di sini karena ada yang janggal. Presiden Boris Yeltsin melantik Putin sebagai pelaksana jabatan Perdana Menteri. Ada apa dengan Yeltsin ini? Ada peristiwa apa sesungguhnya? Pada tanggal 4 September 1999, sebuah bom meledak di kota Buinas. Kemudian pada 9 September bom meledak lagi di Moskow. Putin langsung menangani peristiwa serial pemboman tersebut yang dituduhkan ke kelompok pemberontakan Chechnya. Jadi ada 2 cerita di sini kemudian. Kita kupas dulu jabatan politik Putin, baru cerita serial pemboman tersebut. Pada 31 Desember 1999, Yeltsin secara tiba-tiba mengundurkan diri dan berdasarkan konstitusi Rusia, Putin menjadi pelaksana jabatan Presiden Federasi Rusia. Dekret presidensial pertama yang Putin tanda tangani pada tanggal 31 Desember 1999 tersebut diberi judul Atas Jaminan untuk Mantan Presiden Federasi Rusia dan Para Anggota Keluarganya. Dekret tersebut menyatakan bahwa tuduhan korupsi terhadap presiden yang baru mengundurkan diri tersebut dan kerabat-kerabatnya dipetieskan. Kemudian 12 Februari 2001, Putin menandatangani sebuah hukum federal yang sama yang mengganti Dekret 1999, kasus tuduhan Putin dalam ekspor metal di tahun 1992 yang dibuka kembali oleh Marina Salye, namun Marina dibungkam dan dipaksa meninggalkan Saint Petersburg. Ketika persiapan calon presiden Rusia di tahun 2000, di mana para persaingnya sudah bersiap untuk pemilihan pada Juni tahun 2000, pengunduran diri Yeltsin membuat pemilihan presiden dipercepat, jadi diadakan pada tanggal 26 Maret tahun 2000. Putin memenangkan putaran pertama dengan 53% suara. Selanjutnya, sejarah hingga saat ini. Telah 22 tahun Putin berkuasa dan dia merancang terus sampai tahun 2036. Sekarang kita menjelaskan tentang pemboman apartemen dan serial bom dari tanggal 4 sampai 16 September 1999. Tertuduhlah Ibnu Al-Khattab dan Abu Omar Al-Saif, pemimpin pemberontakan militan Chechnya yang sudah dieksekusi mati di tempat penyergapan yang dipimpin Putin. Yang menarik adalah banyak temuan bahwa alat-alat yang dipakai untuk ngebom semua barang-barang organik tentara Rusia, sehingga arah dugaan terbesar adalah yang meletakkan Dinas Keamanan FSB. Bahkan keganjilannya berikutnya adalah pejabat DPR Rusia, Duma, menyatakan akan ada bom di kota Volgodon yang ternyata beberapa hari kemudian kejadian beneran. Terlalu tepat informasinya yang dilakukan oleh orang nomor 1 Duma yang merupakan kamrat sobatnya Putin tersebut. 3 hari kemudian keluar pengumuman resmi pemerintah Rusia yang dituduhkannya militan Chechnya pemboman tersebut, namun dibantah oleh Presiden Chechnya kala itu, Aslan Maskadov. Ketika banyak keanehan dalam alat-alat yang ditemukan di lapangan di sekitar apartemen Ryazan pada tanggal 22 September tersebut, maka pada tanggal 23 September Putin memerintahkan membom Grozny, kota di Chechnya yang kemudian menjadikan perang kedua di Chechnya antara Rusia dengan militan Chechnya. Pengamat intelijen menyimpulkan Putin memang menarget gerakan pemberontakan Chechnya, dicarikan alasan untuk memberangus dengan sebuah cerita bom, dan dengan strategi yang sama dia mendapat perhatian masyarakat sebagai war hero dan mendapat simpati Yeltsin, presiden Rusia kala itu.
Ketika pengalihan isu bukti lapangan di apartemen Ryazan dengan serangan ke Grozny, 3 agen FSB yang benar meletakkan bom ditangkap polisi. Kemudian tokoh yang melakukan penyidikan yang mencurigai bahwa FSB lah yang melakukan orkestra bom ini yang menjadikan Putin ketampuk kekuasaan, yaitu 2 pejabat penyidik, Yushchenko dan Yuri Sekoshikin, terbunuh. Kemudian agen FSB yang membuka rahasia ini, Alexander Litvinenko, meninggal diracun di London. Singkat cerita, peristiwa pemboman berseri ini menimbulkan ketakutan di Rusia, tertuduh secara resmi oleh pemerintah Rusia adalah pemberontak Chechnya. Bagi beberapa sejarawan, yang mengatur sebenarnya adalah FSB yang membawa Putin menjadi presiden. Beberapa pengamat tidak setuju dengan informasi dan teori ini, masih melakukan penyelidikan hingga saat ini mereka itu semua. Apapun itu sahabat, Putin adalah manusia yang pandai mengambil momentum, sangat pintar, terprogram, seorang patriotis nasionalis yang saat ini negaranya dipimpinnya melawan agresi militer NATO dengan mengambil buffer country Rusia, yaitu Ukraina. Jadi kembali, apakah Rusia akan menjadi Soviet baru? Walau alam. Ada 2 berita dimainkan oleh 2 kepentingan di dalam melakukan propaganda. Pihak Amerika dan sekutunya yang kita sebut saja mereka incumbent penguasa dunia melawan oposisi yang antitesa banyak hal, ketidaksetujuan dengan incumbent yang hanya membuat penguasa menjadi kekuasaannya semakin absolut. Media barat menganggap Putin, Rusia adalah agresor, villain, penjahat perang, tokoh musuh semua orang. Sementara Putin menjadi superhero bagi negara-negara yang lama dijajah barat secara ekonomi dan dijajah secara politik, atau dikenal dengan dijajah melalui soft power, bukan pengendalian hard power ala abad pertengahan Eropa menguasai Asia, menguasai Afrika, dan menguasai Amerika Latin, alias kebanyakan negara selatan dan tengah khatulistiwa. Sebelum melanjutkan, sangat disarankan sahabat mensubscribe channel Bosman Official satu lagi untuk memahami sejarah Soviet berdiri dan bubarnya Soviet, karena akan dijelaskan detail di sana. Para negara terjajah menganggap Putin adalah war hero dan pahlawan yang akan mengalahkan Thanos, Amerika dan sekutunya Thanos itu. Temannya Putin adalah Xi Jinping yang pandai memainkan posisinya dengan muka 1000, dengan 1000 muka. Separuh kaki di barat, separuh kaki di utara, dan pastinya injek Afrika dan Asia Tenggara. Jadi dalam propaganda, Putin menggunakan kata-kata menyelamatkan Ukraina dan rakyatnya dari penjajahan Amerika dan sekutunya. Dalam propaganda barat, Putin adalah agresor yang haus kekuasaan dan haus darah seperti Hitler. Namun, kita yang jauh ribuan kilometer dari tempat bedil-bedilan konflik tersebut harus menjadikan hal ini pelajaran. Kita harus perdalam banyak hal agar paham lebih jauh lagi. Walau di tengah-tengah kekisruhan harga minyak goreng yang naik 100% dan langka, di tengah-tengah ingin nambah jabatan diperpanjang, kita harus kepala dingin belajar dan memahami arah dunia yang terjadi sekarang. Kita lihat jejak sejarah sebentar. Sejarah NATO dan bagaimana NATO bekerja sebagai tool kekuasaan hegemoni Amerika dan sekutunya. NATO, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, dibentuk pada tahun 1949 dengan tujuan utama mencegah ancaman ekspansi Soviet di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Amerika memandangnya sebagai alat untuk mencegah kebangkitan tendensi nasionalisme di Eropa dan untuk mendorong integritas politik di benua tersebut. Pada intinya, organisasi ini berperan sebagai aliansi keamanan kolektif dengan tujuan memberikan pertahanan bersama melalui sarana militer dan politik jika negara anggotanya terancam oleh negara eksternal. Akibat kebuntuan konflik perbatasan antara Rusia dan Ukraina, Ukraina semakin berambisi bergabung dengan aliansi NATO ini. Namun bagi Rusia, gagasan itu merupakan garis merah. Ini alarm, tanda bahaya nyala. Di sisi lain, setelah hancurnya Soviet, ada sejumlah bekas anggotanya yang kemudian merapat ke NATO. Aliansi ini juga berisi belasan bekas anggota Pakta Warsawa dulu yang dibentuk untuk menandingi NATO. Pada bulan Maret 1999, 3 negara Eropa Timur bergabung dengan Pakta Pertahanan NATO, yaitu Polandia, Ceko, dan Hongaria. Ketiga negara ini dulunya adalah anggota Pakta Warsawa yang dikendalikan oleh Soviet. Tapi perluasan NATO tidak berhenti pada 3 negara itu saja. Di tahun 2004, 3 negara Baltik, Estonia, Latvia, Lituania juga masuk NATO.
Sebelumnya, ketiga negara ini termasuk kawasan Uni Soviet. Ketika Soviet bubar, ketiga negara kecil ini langsung menyatakan kemerdekaannya. Masih ada 4 negara Eropa Timur lain yang bergabung dengan NATO di tahun 2004, yaitu Bulgaria, Rumania, Slovenia, dan Slovakia. Lalu di tahun 2009 ditambah lagi, Albania dan Kroasia juga memutuskan masuk NATO. Artinya hanya dalam kurun waktu 15 tahun ada 12 negara Eropa Timur yang dulu berada di bawah pengaruh Soviet akhirnya bergabung dengan Fakta Pertahanan Aliansi Barat NATO. Rusia gelisah. Dalam pertemuan puncak NATO di 2008 di Rumania, Presiden Rusia Putin menyuarakan kegelisahannya dengan perluasan NATO tersebut. Dalam konferensi pers, Putin mengingatkan munculnya sebuah aliansi militer di perbatasan Rusia bisa dilihat sebagai ancaman langsung ke Rusia. Ketika itu NATO sedang membahas kemungkinan masuk Georgia dan Ukraina, tapi sebagian besar anggota NATO menolak perluasan lebih jauh karena sadar akan ada pertentangan dari Rusia. Pendahulu Putin, Boris Yeltsin, juga dulu sudah mengingatkan bahwa perluasan NATO ke timur akan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi Rusia. Akhirnya diputuskan pembentukan sebuah forum yang dinamakan Dewan NATO Rusia untuk melakukan konsultasi keamanan secara kontinu. Intinya, Putin tetap menolak. Pada awal masa jabatannya, Vladimir Putin sebenarnya mencoba membangun kerjasama dengan NATO baru tersebut. Namun lama-kelamaan Putin makin kecewa terhadap NATO. Apalagi setelah aliansi militer itu di tahun 2004 menerima keanggotaan 3 negara Baltik. Kalangan politik dan sebagian besar warga Rusia sampai saat ini masih khawatir negaranya, Rusia, dikepung oleh Barat. Kalau dari sisi New Mind, maka dapat disimpulkan memang ada kesalahan besar dan pesan politik yang salah ketika NATO membahas kemungkinan masuknya Ukraina dan Georgia. Itu politik yang buruk. Sikap NATO ketika itu menambah kecurigaan Putin bahwa pihak Barat hanya ingin mendominasi dan mendikte Rusia. Inilah yang membuat krisis Ukraina saat ini makin rumit karena bagi Rusia, Ukraina harus diambil alih. Dalam pemikiran solusi New Mind, NATO seharusnya bekerja sama dengan Rusia karena masih banyak tantangan global ke depannya. Misalnya berperang melawan terorisme, perang iklim atau climate change, mainannya globalis, mengendalikan pandemi, ekonomi, toolsnya big pharmacy. Sungguh, NATO dan Rusia punya kepentingan keamanan yang sama kalau diarahkan demikian. Sungguh, semua itu peran New Mind Indonesia besar sekali ke depannya. Ngarep ya?